Shalom, damai di hati. Baiklah, adik-adik remaja, bahkan pembina remaja, di hari ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah remaja Gemim Sentrum Air Madidi. Diharapkan kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk menghadap kehadirat daripada Tuhan. Untuk itu, dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita siapkan hati dan pikiran kita, ibadah ditahbiskan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan Allah, atas kebaikan dan atas tuntunan-Mu, kami boleh dilayakan ada sampai di malam hari ini. Hanya oleh berkat dan hanya oleh kasih karunia daripada Tuhan,
apapun keadaan, apapun situasi yang sementara kami alami, kami punya Allah yang tetap setia, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Inilah kami Tuhan, remaja Gemim Sentrum Air Madidi, yang boleh datang tertunduk di hadirat-Mu yang kudus. Kami yang boleh duduk, mengarahkan hati dan pikiran kami di rumah kami masing-masing dengan satu tujuan, yaitu untuk menyembah, untuk membesarkan akan keagungan, kuasa, dan kasih-Mu. Meskipun kami tidak terkumpul secara bersama-sama untuk mengadakan persekutuan ibadah, tapi kami yakin Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan duduk bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing. Untuk itu kami mohon ya Tuhan Allah, kuasailah rumah masing-masing kami, terlebih khusus Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Beri kefokusan untuk ada dalam ibadah di malam hari ini, sehingga apapun pembacaan bahkan perenungan yang akan kami ikuti sebentar, itu boleh kami mengerti dan itu boleh kami lakukan dalam keseharian hidup kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, dalam pergaulan kami, dalam proses pendidikan kami, dan dimanapun kami pergi dan berada. Namun sebelum itu ya Bapa, ketika Engkau mendapati ada kesalahan, ada keberdosaan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, ampunilah kami. Baik itu ketika kami sering kasar kepada orang tua kami, kakak adik kami sering tidak menjadi berkat, kami sering egois, kami sering untuk membuat hidup kami tidak layak di hadapan-Mu yang kudus. Tolong ampunilah kami ya Tuhan Allah. Hidup adalah sebuah kesempatan, dan hidup adalah sebuah berkat. Kami mau mengisi kehidupan kami untuk memancarkan sinar terang kasih Kristus di usia remaja kami. Karena Tuhanlah satu-satunya pemilik kehidupan kami, dan Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kami. Maka sungguh ya Bapa, di saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman. Kami yakin hikmat Tuhan nyatakan atas kami, sehingga kami bisa melihat kehidupan kami dengan mata baru, berkacamata lewat firman yang akan dinyatakan di saat ini. Untuk itu tolonglah kami ya Tuhan Allah, berfirmanlah bagi kami di malam hari ini. Kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, siap untuk mendengar dan melakukannya. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Adik-adik remaja bersama dengan pembina remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman dalam pembacaan kita di minggu berjalan ini di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Diharapkan kita semua untuk bisa membuka Alkitab di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bagi yang ada di rumah, boleh kita membaca secara bersama-sama. Untuk itu, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Nehemia bagi Orang Israel. Kita mulai. Riwayat Nehemia bin Hakaliah. Pada bulan Kisleu, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari.
Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kuluputkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman, tapi boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Kita sambut dengan menyanyi klik nomor 188, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong hidupmu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Adik-adik remaja, bahkan pemindah remaja yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati mesti lebih semangat. Shalom. Damai di hati. Syukur kepada Tuhan ketika kita boleh ada di hari Jumat ini. Dan syukur kepada Tuhan meskipun dalam keadaan yang tidak mudah, yang sementara kita alami, tapi pemeliharaan Tuhan tetap dinyatakan setiap saat, bahkan setiap waktu dalam perjalanan hidup kita. Meskipun mungkin ada yang mau bilang, Kak, kita so bosan, cuma belajar di rumah. Atau boleh ada yang bilang, Kak, kita so bosan karena cuma tinggal di rumah. Biasanya kalau hari Jumat, semua baku panggil orang marijo pergi di ibadah remaja. Atau kalau sore-sore, marijo torang bakumpul di satu tempat, bermain game sama-sama, bercerita sama-sama. Tapi dalam setiap keadaan, ketika torang mau menjadi penyelamat bagi banyak orang, kuncinya satu, tetap stay at home. Maka sungguh
adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita dalam pertolongan Tuhan bisa melewati masa pandemi COVID-19, pasti ketika kita bertemu dengan teman kita, apa biasanya yang menjadi pertanyaan pertama yang akan torang utarakan bagi torang teman? Pasti salah satunya adalah dapat juara jongana atau nyanda. Ngana pe IPA, ngana pe IPS, ngana pe matematika dapat nilai berapa aja. Atau mungkin bagaimana keadaan waktu di rumah, boleh dapat isi jo semua di saat ada ikuti ujian pertama kali di rumah. Tidak lain tidak bukan yang torang tanyakan adalah keadaan ketika ada di rumah. Dan kebanyakan ketika torang boleh lulus dengan nilai yang baik, ketika torang boleh mendapatkan juara, dengan bangga torang mau bilang, oh kita dapat juara 1, oh kita boleh masuk 3 besar, oh kita boleh masuk 5 besar. Itu adalah sebuah apresiasi, tapi juga di sisi lain kebanggaan yang torang mau sampaikan. Karena apa yang torang lakukan itu membuahkan hasil yang sangat baik dan patut untuk dibanggakan. Tetapi sangat berbeda dalam pembacaan kita ketika torang berkaca dari seorang juru minum kerajaan yang bernama Nehemia. Apa yang terjadi ketika di dalam ayatnya yang pertama dikatakan ketika Nehemia ada di Puri Susan, datanglah Hanani di dalam ayat yang kedua. Salah seorang dari saudara-saudaraku dan beberapa orang dari Yehuda. Ini berarti bahwa Nehemia telah lama terpisah dari keluarganya, tapi juga dari Hanani. Dan ketika suatu saat mereka bertemu dikatakan di dalam Puri Susan, yang ditanyakan atau yang disampaikan oleh Nehemia bukan kebanggaan atau apresiasi dirinya tentang jabatan yang dia miliki, tentang apa yang dia lakukan ketika dia ada di Puri Susan. Dia adalah seorang juru minum di dalam kerajaan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia bertemu untuk pertama kali bersama-sama dengan saudara-saudaranya, di dalam ayat 2 dia berkata, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Itu adalah sebuah kalimat pertanyaan di mana seorang Nehemia itu dia lebih mengutamakan apa yang terjadi pada bangsanya. Dia lebih mengutamakan bagaimana keadaan orang lain dibandingkan dengan keadaan dirinya sendiri. Dan ketika dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Bisa kita bayangkan, seorang Nehemia yang tinggal dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak pernah kekurangan apapun, tidak takut dengan ancaman apapun, tetapi dia mendapatkan kabar bahwa keluarganya, bahwa bangsanya ada dalam keadaan yang sangat tidak baik. Dikatakan bahwa mereka itu tinggal dalam keadaan yang kesukaran. Mereka ada dalam keadaan tercela dan tembok Yerusalem telah dibongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Torang semua tahu tentu dalam perjalanan kehidupan umat Israel, terlebih khusus Yehuda. Ketika mereka tinggal di dalam kota Yehuda, mereka berbuat dosa. Ketika ada bangsa Babel yang datang, mereka kalah perang dan ada sebagian orang Yehuda yang dibuang ke tanah Babel. Namun ketika Babel juga kalah perang melawan Persia, Raja Persia mengizinkan berbagai gelombang dari Babel untuk pulang ke Yerusalem. Dan ada gelombang pertama yang telah diizinkan pulang, tapi dengan keadaan yang sangat memprihatinkan ketika mereka harus kembali membangun bait Allah.
ketika mereka harus kembali membangun tembok Yerusalem dengan tantangan yang datang silih berganti dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Ketika gelombang pertama telah diizinkan pulang, ada dukungan dari Raja Persia. Namun seiring berjalannya waktu, ketika orang membaca keseluruhan kitab Nabi Nehemia, dikatakan ada surat pengaduan yang menyudutkan orang Yerusalem, karena dikatakan bahwa orang-orang yang ada di kota Yerusalem adalah orang-orang pemberontak. Dan ketika raja termakan dengan surat pengaduan itu, maka dihentikanlah segala usaha yang dilakukan untuk menunjang pembangunan tembok Yerusalem. Kalau nyanda ada tembok, nyanda ada yang bisa untuk mengamankan Yerusalem dari ancaman musuh-musuh. Musuh-musuh bisa saja datang semau mereka dan mereka dapat gampang untuk masuk ke dalam kota Yerusalem karena tidak ada pengaman, tidak ada tembok yang mengamankan orang-orang yang ada di Yerusalem. Maka sungguh bisa kita bayangkan ketika ada dalam keadaan seperti itu. Pulang dari tanah pembuangan, membangun kembali kota mereka. Kemudian segala yang dilakukan itu dalam tunjangan-tunjangan untuk membangun apa yang pantas untuk dibangun itu dihentikan. Itu merupakan sebuah ancaman. Dan Nehemia dikatakan dia berempati dengan apa yang terjadi oleh bangsanya. Dia tidak membiarkan mereka, dia tidak meninggalkan mereka apa yang dilakukan oleh Nehemia. Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa. Dan ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11 ini adalah kalimat-kalimat permohonan, doa dan puasa dari seorang Nehemia. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk bangsanya yang sangat ia cintai, yang sangat ia kasihi. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Nehemia. Boleh menjadi suatu kaca bagi orang ketika orang buka media sosial, ketika orang bauni televisi. Mungkin ada berita-berita yang sangat membuat orang hati iba. Ada satu kalimat yang orang mau bilang, aduh pekasiang kang dorang. Itu adalah sebuah kalimat di mana mau merasakan kepedihan hati dari mereka. Tetapi dengan mengeluarkan kalimat itu, apakah kita bisa membantu? Nehemia bukan hanya mempunyai hati yang penuh dengan kerendahan hati dan empati, tapi dia langsung untuk berdoa, bahkan dia berpuasa untuk bangsanya. Dia berpuasa, dia berdoa dalam waktu beberapa hari, malah dikatakan dia berkabung dan dia menangis. Karena dia tahu bahwa tidak mudah yang dihadapi oleh bangsanya, oleh Yerusalem. Keadaan yang dihadapi oleh Nehemia itu sangat berhubungan atau sangat cocok dengan apa yang sementara orang alami lewat pandemi COVID-19. Sekarang kita ada duduk di rumah kita masing-masing. Dan menjadi pertanyaan, apakah yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, kita gumuli bersama, ataukah cuma seperti yang saya katakan tadi, orang cuma bilang, aduh kasihan kang dorang. Aduh kasihan kang dorang yang so positif virus corona. Saudara-saudara, bergumul dengan keadaan ini ketika menghadapi wabah COVID-19 itu bukan cuma pergumulan mereka yang sakit. Tapi itu juga merupakan suatu pergumulan bagi saya, bagi adik-adik remaja, bagi semua pembina remaja, bagi semua masyarakat, bagi semua yang ada di dunia ini. Karena orang lihat dari bayi, dari masih muda, ibu bapak sampai lansia, pemuda remaja itu bisa saja kena COVID-19. Maka tentu tugas kita adalah bukan hanya stay at home, bukan hanya bingol ya HP, main game, atau bikin video di YouTube mau bilang hai guys, atau bermain TikTok. Tapi yang lebih diutamakan bagi kita adalah remaja-remaja gemim, bagaimana kita turut mengambil bagian untuk berdoa, melipat tangan, menutup mata, dan memanggil nama Tuhan. Bagaimana kita turut bergumul dalam setiap keadaan yang dialami oleh negara dan bangsa kita. Mungkin orang semua bilang, oh di Ermadi di Kwa belum ada yang
positif. Itu adalah sebuah kalimat penghiburan. Tapi torang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, kalau torangnya tidak sama-sama bergumul dalam setiap keadaan ini. Saya keseharian dalam pelayanan di bagian pastoral di Rumah Sakit Umum Gemim Kaloran Amurang. Dan saya lihat bagaimana perjuangan para medis ketika menghadapi keadaan ini, yang dikatakan bahwa mereka itu adalah garda-garda terdepan dalam menghadapi COVID-19. Mereka, para medis itu berdinas dari jam 8 sampai jam 3 sore. Bisa orang bayangkan, dorang pakai baju yang sangat panas. Dorang dari jam 8 sampai jam 3 tidak boleh pergi ke toilet, nim boleh makan, nim boleh minum. Karena kalau dorang mau buka itu baju, harus ganti baju yang baru. Dengan orang tahu sekarang APD itu sudah sangat mahal. Itu adalah sebuah perjuangan dari garda-garda terdepan. Coba orang bayangkan, orang ada di pihak mereka. Mungkin di dalam hati juga mereka takut. Di dalam hati juga mungkin mereka khawatir. Bisa saja mereka terkena paparan virus itu. Namun apa yang terjadi dalam kekuatan iman, mereka mau menjadi alatnya Tuhan dalam pelayanan di rumah sakit. Kita berdoa bukan hanya bagi pasien, tapi juga kita berdoa dan berpuasa bagi setiap tim medis yang menjadi garda-garda terdepan untuk menangani COVID-19. Maka sungguh adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, kita tidak menyia-nyiakan waktu yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika juga kita ada di rumah, jangan cuma menghabiskan waktu duduk, tidur-tidur terus, bakurung di kamar. Tapi mungkin ada maksud Tuhan ketika torang sekarang banyak waktu di rumah. Bisa saja ketika torang ada di rumah, torang mau lebih terbuka, torang pe mata, torang pe hati untuk mulia bagaimana pengorbanan mama dan papa dalam perjuangan untuk torang semua. Torang lihat bagaimana mama dari subuh-subuh so bangun, habis itu tidur, malam sholat, hanya untuk apa? Mengerjakan pekerjaan rumah. Torang lihat torang pe papa dalam setiap aktivitas meskipun dengan ancaman mau terjangkit, tapi mereka keluar untuk mencari nafkah demi siapa? Demi torang. Maka tugas torang ketika ada di rumah tentu baku bantu. Ketika torang ada di rumah, ringankanlah beban mama dan papa. Ketika torang belajar untuk mengerjakan pekerjaan rumah, meringankan beban dari mama, itu adalah suatu proses di mana torang mempergunakan waktu torang sebaik mungkin. Adik-adik remaja, waktu yang boleh Tuhan beri bagi kita adalah sebuah misteri. Banyak di rumah sakit yang saya layani, ada anak-anak yang meninggal masih bayi. Banyak juga pemuda remaja yang meninggal dengan paparan sakit tertentu. Ada orang yang masih menginginkan waktu hidup. Ada anak-anak yang masih mau bersama-sama dengan keluarga. Tapi waktu yang diberikan itu hanya terbatas. Sekarang orang punya orang tua, sayangilah orang tua dengan dengar-dengaran Pak orang tua. Dengan bantu orang tua. Ketika orang masih boleh mewaku baik dengan teman-teman sekolah, sama-sama teman-teman remaja, baku-baku baik, baku-baku tunjang. Untuk kakak-kakak pembina remaja, apapun yang menjadi arahan, orang baku-baku dengar. Itu karena apa? Untuk menumbuhkan iman kita sebagai remaja Gemim. Maka sungguh adik-adik, ketika kita boleh dianugerahkan waktu sampai di hari Jumat ini, meskipun dalam setiap keterbatasan, orang hanya boleh beribadah di rumah masing-masing. Tetap jaga kekudusan hidup. Tetap jaga untuk terus memanggil nama Tuhan. Jangan pernah orang berhenti untuk berdoa. Tapi jangan pernah juga orang berhenti untuk menjadi berkat. Karena ada saat dan waktu di mana ketika kita menjadi berkat, Tuhan juga memberkati kehidupan kita. Tuhan juga memberkati masa depan kita. Ada masa depan yang cerah. Karena Tuhan memberikan jaminan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, rancangan-rancanganku bukanlah rancangan mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan mendatangkan berkat dan damai sejahtera. Itu adalah sebuah janji ketika orang selalu berjalan dan berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Kuat di dalam doa, terus juga orang belajar untuk mau puasa. Karena lewat itu semua Tuhan melihat orang hati yang terus datang kepada Tuhan,
Tuhan melihat orang kerinduan untuk mau bergumul bersama-sama dalam setiap keadaan yang sementara kita alami. Tuhan Yesus pasti memberkati kita, Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi sukacita melayani. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihi Dia selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu dan karena tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang boleh melayakkan kami ada dalam persekutuan yang beribadah di saat ini. Engkau juga yang menyatakan kuasa dan kasih atas kami, remaja gereja-Mu, remaja Gemim Sentrum Air Madidi. Hanya oleh pertolongan Tuhan, kami boleh memberi diri kami, memberi hati kami untuk ada dalam persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami yang mengikuti ibadah ini melalui media sosial. Meskipun kami tidak bertemu satu dengan yang lainnya, tapi Tuhan melihat kerinduan hati kami. Tuhan Allah melihat semangat kami untuk terus mendekatkan hidup kepadamu, untuk menjadi hamba-hambamu, untuk menjadi remaja-remaja pembawa berkat, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan pergaulan, dan di lingkungan masing-masing kami. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, ketika dalam persekutuan yang beribadah di saat ini kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari sosok seorang Nehemia yang bergumul dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bergumul dengan orang-orang sebangsanya. Ketika menghadapi keadaan yang tidak mudah, ketika menghadapi suatu masalah, dia tidak membiarkan, dia tidak meninggalkan. Dia datang untuk bermohon kepadamu dalam kerendahan hati. Maka ajarkanlah kami ya Tuhan Allah untuk juga menjadi pendoa-pendoa. Ajarkanlah kami untuk tidak egois, tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami mau melihat sekeliling kami. Kami mau melihat keadaan yang ada di dunia ini. Kami mau melihat keadaan yang ada dialami oleh negara dan bangsa kami. Ketika sekarang sementara bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Ya Tuhan Allah, kami mau bermohon, Engkau yang pulihkan keadaan kami. Engkau yang pulihkan negara dan bangsa kami. Engkau yang pulihkan dunia ini dari wabah COVID-19. Tidak mudah ya Tuhan Allah. Di mana-mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Di mana-mana ada orang yang kelaparan. Di mana-mana ada orang yang berkekurangan ketika mendapatkan dampak dari pandemi ini. Kami mau memohon Tuhan Allah yang sekiranya memutuskan
mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Allah yang campur tangan sehingga keadaan kami bisa dipulihkan kembali. Dalam perekonomian, bahkan pendidikan, segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dalam pertolongan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Kami yakin tidak ada yang mustahil Tuhan, sebab kami punya Allah yang penuh kuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Maka tolonglah kami untuk memberi diri sebagai remaja-remaja Kristen, untuk tetap mengikuti anjuran dari pihak gereja, anjuran dari pihak pemerintah, anjuran dari pihak manapun untuk keamanan kami semua. Mampukanlah kami untuk tetap berdiam diri di rumah. Mampukanlah kami untuk tetap memakai masker, tapi juga tetap rajin mencuci tangan, menjaga kestabilan kondisi kesehatan kami. Tapi yang paling utama ketika kami ada di rumah, kami mau terus memanggil nama-Mu ya Tuhan Allah. Untuk itu tolonglah pemeliharaanmu sempurna atas kami. Cinta kasih-Mu selalu nyata atas kehidupan kami remaja-remaja gereja-Mu. Maka ya Tuhan Allah, ketika kami belajar dari Nehemia yang berani, kami juga mau menjadi sosok seorang yang pemberani. Itu semua karena kemahakuasaan Tuhan yang sempurna. Untuk itu diberkati kami, diberkati masa depan kami. Kami bersyukur ketika boleh mengikuti ujian. Kami bersyukur kami telah mendapatkan kabar bahwa kami naik kelas atau mungkin telah lulus. Ya Tuhan Allah, berikanlah yang terbaik bagi kami untuk melanjutkan proses pendidikan kami. Beri hikmat atas kami, beri kesehatan, beri kekuatan atas kami, beri kepintaran atas kami Tuhan, untuk memfokuskan diri pada masa depan, sehingga ada masa depan yang cerah, yang boleh Tuhan sediakan. Kami menjadi sumber kebanggaan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami tidak mengecewakan pengorbanan dari orang tua, karena kami mau memakai waktu hidup kami sebaik mungkin ada dalam campur tangan daripada Tuhan sendiri. Untuk itu bimbinglah kami Tuhan, ketika kami ada di jalan yang salah, Tuhan Allah menyadarkan kami. Tapi ketika ada teman kami yang ada di jalan salah, kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan teman-teman kami. Untuk itu bimbinglah kami untuk terus memancarkan sinar terang kasih Kristus di usia remaja ini. Maka kami berdoa juga ya Tuhan Allah untuk Komisi Pelayanan Remaja Gemim Sentrum Ermadidi. Engkau Allah yang memberkati mereka mulai dari Penatua, Pir, Kawilarang, yang boleh Engkau percayakan sebagai seorang hamba-Mu. Pakai ia secara luar biasa Tuhan. Beri kesehatan, beri kekuatan untuk terus menjadi gembala-Mu bagi adik-adik remaja. Apapun yang dilakukan semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan turut bekerja sehingga apapun yang dilaksanakan oleh Penatua, segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan apapun yang ia rindu-rindukan di usia mudanya ini, Tuhan Allah campur tangan. Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya, baik dalam kehidupan keluarganya maupun dalam setiap pekerjaannya, dalam segala kerinduan masa depan, bahkan juga terlebih khusus dalam setiap pelayanan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Penatua, Pir, Kawilarang. Tapi kami yakin Tuhan juga yang turut bekerja bersama-sama dengan Komisi Remaja. Engkau memberkati mereka, Engkau juga turut bekerja bersama-sama dengan mereka dalam semangat iman untuk tetap melayani Engkau, dalam kekompakan, dalam kebersamaan. Apapun program-program pelayanan Remaja Gemim Sentrum Ermadidi, segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Untuk itu tolonglah kami sebagai remaja-remaja untuk tetap memberi diri, ada dalam rasa saling mengerti. Kami selalu dengar-dengaran, karena apa yang kami dapatkan lewat kakak-kakak pembina itu ada untuk menguatkan iman kami, menumbuhkan iman kami sebagai remaja-remaja Kristen. Ya Tuhan Allah, kami telah memberi persembahan, kuduskan apa yang telah kami beri, pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami yakin dan percaya persembahan yang telah kami beri ini akan menunjang pelayanan yang dinyatakan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kami yakin kehidupan keluarga kami juga akan diberkati,
usaha mata pekerjaan, usaha mata pencarian, pekerjaan dari kedua orang tua kami diberikan kesuksesan dan keberhasilan. Maka lindungilah kedua orang tua kami, dimanapun mereka pergi dan berada, campur tangan Tuhan nyata dan sempurna. Jauhkan kami semua dari sakit penyakit, mara bahaya, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, karena kami tahu Tuhan sandaran kehidupan kami. Diberkati pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa, Gemim Sentrum Air Madidi. Diberkati setiap pendeta, ketua jemaat yang ada, pendeta Felmi, semua pendeta, guru agama, pelayan khusus, komisi-komisi yang ada, kelompok kerja yang ada. Cinta kasih Tuhan selalu memelihara mereka, memakai mereka secara luar biasa sebagai hamba-hambamu. Maka sungguh ya Tuhan Allah, ini kami umat yang berdoa kepadamu, sendengkanlah telinga pengasihanmu untuk mendengarkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi kita semua yang ada di rumah, saya undang kita untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama klik nomor 111, Kepadamu Ku Berdoa. Ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Kita akan menerima berkat Tuhan dengan sikap berdoa. Kita menyanyi bersama-sama anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Dipersilahkan duduk, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk adik-adik yang boleh memberi diri ada dalam persekutuan ibadah di malam hari ini, di hari Jumat. Tetap semangat orang semua, stay at home. Jangan lupa untuk ingat-ingat tuh pesan khotbah tadi.
Jangan karena di rumah bingung dengan HP terus. Jangan cuma HP, tapi ada sadan waktu, torang lipat tangan, torang tutup mata, torang bergumul bersama dengan keadaan yang sementara dialami dengan pandemi COVID-19. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi supaya torang daya tahan tubuh tetap baik. Terima kasih juga kepada Komisi Remaja Gemim Sentrum Ermadidi telah memberikan kesempatan untuk Kak Citra. Mungkin ada Kang adik-adik yang belum kenal. Kak Citra Awuy, sarjana teologi, sekarang dalam keseharian pelayanan di Rumah Sakit Umum Gemim Kaloran Amurang. Makanya jarang jaga lia. Di gereja le jarang baku dapa. Mar, kalau baku dapa jangan jaga baku tretre. Kalau boleh baku tegor, bilang Kak Citra, torang adalah remaja Gemim Sentrum Ermadidi, supaya Kak Citra juga boleh mau kenal. Dan terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih Komisi Remaja yang telah memberikan kesempatan untuk melayani di malam hari ini. Tuhan memberkati, shalom, damai di hati.